Praktikan coaching dengan coach itu sebagai Bu Anita Karulisda dan coach yaitu Ibu Yulianti. Dan saya sendiri sebagai pengamat. Dan untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Anita Karulisda dan Ibu Yulianti untuk mempraktikkan coaching. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih Bu Emilia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Yulianti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Anita. Kalau kabar Bu Anita bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Tetap sehat ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Bagaimana Bu Yulianti? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu Anita, saya pengen ngobrol atau pengen curhat sama Ibu tentang proses pembelajaran saya, Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu Bu Yulianti? Begini Bu, saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya masih ada yang tidak sholat, padahal di setiap rutinitas pada pagi hari, saya selalu mengingatkan untuk sholat. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami saat ini Bu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral Bu, pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas. Di mana ketika saat bertanya kepada anak tentang siapa yang ada sholat, ada sebagian kecil anak itu menjawab ada yang sholat. Ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Dan yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya yaitu ada salah seorang anak mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Ketika saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini, Bu. Kenapa ya kita seorang muslim masih ada yang tidak mau untuk melaksanakan sholat? Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya, Bu? Baiklah, jadi dari sini Bu Yulianti saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada juga orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang nilai agama dan moral. Begitu kan ya Bu Yulianti, benar ya? Iya, Bu, karena menurut saya sholat ini sangat penting bagi anak sejak usia dini. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu Yulianti lakukan? Kira-kira apa yang akan Ibu Yulianti lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya, Bu. Benar sekali Bu Yulianti. Jadi menurut Ibu untuk mencapai nilai agama dan moral dengan baik agar anak tersebut mau untuk sholat dan orang tuanya juga mendukung program pembelajaran kita ini. Serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat seperti yang kira-kira seperti apa menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak itu lebih baik mungkin kita mulai dengan kita mengajarkan anak ini belajar berwudu dan gerakan sholat atau bacaan sholat di sekolah. Juga memprogramkan kegiatan sholat duha 1 kali seminggu, misalnya yang dilaksanakan setiap hari Jumat untuk anak. Sedangkan untuk orang tua yang melarang anaknya sholat itu, mungkin Bu ya, kita mengadakan parenting class
atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama. Mungkin begitu kali Bu ya, di mana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik. Karena sholat itu penting bagi kita orang muslim, Bu. Jadi ibu pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat dan tidak melarangnya untuk sholat. Begitu Bu Yulianti? Iya benar, Bu. Terus kira-kira bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya mau sholat atau tidak sholat, itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana kira-kira ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan orang tua. Oke, Bu Yulianti, jadi apa yang ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Saya berpikir ketika pembelajaran itu kita hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak itu, tidak cukup, seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran itu pada anak. Jadi anak itu akan lebih menurut kepada saya, Bu. Mungkin. Kemudian apa dukungan yang ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan yang ibu rencanakan ini, Bu? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Bagus sekali Bu Yulianti. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, begitu Bu Yulianti ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Yulianti. Pengen lagi mendengar cerita kalau sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu Yulianti? Insya Allah saya akan melaksanakannya mungkin minggu depan, Bu. Minggu depan ya. Oke, Bu Yulianti, saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi. Luar biasa Ibu Yulianti ini. Terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk berefleksi ini. Sama-sama Bu Anita, sudah menemani saya ngobrol dan curhat. Sama-sama Bu Yulianti, sampai ketemu lagi ya Bu Yulianti. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bergantian Bu Anita kali. Oke, siap, lanjut ya. Kita lanjut ke yang kedua. Tukar posisi lagi ya. Saya sebagai pengamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati fasilitator Bapak Budi Hari Prastia dan yang saya hormati Ibu Komalasari sebagai pengajar praktik dan juga rekan-rekan dari kelompok 1 tugas ruang kolaborasi sesi kedua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mengadakan percakapan dengan model Tirta dan dalam hal ini coachnya adalah Ibu Yulianti dan coachnya adalah Ibu Yo Emilia. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ibu Yulianti dan Ibu Emilia. Ya, silakan Bu. Bu Yuliantinya mana ini?
Oh, sepertinya terkeluar, Pak. Oh, minta roomnya ya. Iya, sepertinya terkeluar. Sebentar, Pak, dihubungi dulu. Sepertinya Pak, boleh ditukar dulu untuk itunya Pak. Ibu Emilia sebagai coach-nya, saya sebagai coach-nya Pak. Sambil menunggu Ibu Yulianti masuk, apa bisa Pak? Boleh, Bu. Ya, karena Mendaftar soalnya Ibu Yulianti ditelepon tidak menjawab Pak. Bu Yulianti ke pental ya, ntar Ya, saya mungkin kasih. terpental Pak. Di main room sudah ada, Bu. Atau saya kirim di kolom chat aja ya, Bu ya? Oh, Ya. WA ya? Ya WA saja Pak. Terpental kayaknya. Ini udah WA Bu Yuliantinya. Terkeluar katanya. Itu sudah bergabung. Dah. Malah Bu Emilia yang keluar. Bu Anita, jangan panggil grup. Di WA HP ku nih sudah masukkan di WA. error. Bukan aku, Bu Emilia yang panggil. Tolong Bu matikan HP ku error, kagak terkeluar lagi. Yo Emilia, jangan nelpon dulu yo Emilia. Manggil terus Bu. Ini di WA sudah ada di WA grup. Untuk kelompok 3 udah ada di WA grup, Bu. Bu Anita, Bu Emilianya mana? HP ku udah bisa diotak-atik lagi. Ini aku yang kasus kedua sebagai coach Bu Anita ya. Siapa WA langsung kasus 3 Bu Anita? Suaranya Bu Anita, mikrofonnya di. Oh, kayaknya Ibu Emilia gabung sudah. Nah, maaf ya sinyalnya hilang. Ini langsung Bu Anita ya. Mikrofonnya Bu Anita. Silakan Bu Yulianti dan Ibu Emilia. Baiklah Bu Emilia. Ya, Selamat pagi Bu. Selamat siang Bu. Apa kabar? alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Aduh, terketik suara ini. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu. Maaf, Bu. Off kamera.
karena sinyalnya tidak bersahabat. Iya, langsung saja Bu Emilia, silakan langsung jawab pertanyaan dari Bu Yulianti. Nggak apa-apa. Oh iya, iya Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coach terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya katanya mau curhat mengenai dihadapinya. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan proses coaching yang Ibu lakukan. Dengan senang hati, Bu. Karena itu akan membantu saya mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai penilaian yang akan saya gunakan. Siap, Bu. Bagaimana, Bu? Halo, Bu Yulianti. Aduh, sinyal ya Allah. Bu Yulianti? Bu Yulianti? Halo, Bu Yulianti. Bu Iya Anita, Bu, iya halo. lanjut. Iya Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya, saya sangat berkenan sekali, Bu. Kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan nantinya? Halo? Halo Bu Emilia. Bu Emilia, Halo, silakan dijawab Bu begini, Emilia. Bu, saya ingin Iya ya. Maaf ya gangguan sinyal, Bu. Oh iya, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih agar kemampuan company saya ini meningkat ya, Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Begini, Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot baik, Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya, Bu? Seperti ini, Bu ya. Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan semangat Bu ya, semoga berhasil. Terima kasih, Bu. Bu Aninta mungkin sudah selesai Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Yulianti dan Ibu Emilia. Kita lanjut ke yang ketiga. Ibu Yulianti sebagai pengamat, Ibu Emilia sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Baiklah, kami dari kelompok pertama dengan PP Ibu Anita Komalasari dan Ibu Dewi Sundari dan fasilitator Bapak Budi Hari Prasetya. Untuk kesempatan Oke. ini kami akan membacakan percakapan Bismillahirrahmanirrahim. coaching dengan coaching Ibu
Ibu Emilia dengan Ibu Anita dan pengamat saya sendiri. Silakan Ibu Emilia memulai percakapannya. Assalamualaikum Bu Anita. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Emilia. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Emilia bagaimana kabarnya hari ini? Halo. Ya Allah, sinyal. Waalaikumsalam Bu Emilia. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu Halo. Emilia hari ini? Alhamdulillah. Apa saya saja? Silakan Bu Yulianti diteruskan Bu, supaya tidak itu rekamannya. Alhamdulillah baik juga ya Bu. Ada apa ya Bu? Aku kan sebagai koci. Coach. Assalamualaikum. Kita ulang ya. Assalamualaikum Bu Yulianti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Anita. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu Anita hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa Bu Anita? Sepertinya ada hal yang mau diobrolkan. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Hari ini Ibu tidak sedang sibuk kan? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh enggak Bu Anita, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Iya, maaf ya Bu Yulianti. Saya mau ngobrol sebentar Bu, sekitar 10 atau 15 menit lah. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Yulianti ada sesuatu yang saya dapatkan dalam penyelesaian masalah saya. Maaf Bu ya. Apa tujuan dari obrolan kita Bu? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi Bu, saran atau masukan mengenai permasalahan di kelas B1 saya Bu. Apa Ibu Emilia nak melanjutkan? Boleh. Silakan. Maaf ya, sinyal di sini tidak bersahabat. Aduh. Ya enggak apa-apa Bu, lanjut Bu. Sudah pindah ini. Tadi batas mana Bu ya? Batas yang Ibu lanjutkan yang Bu Anita ingin mendapatkan solusi ya, yang itu. Oh. Silakan Bu Emilia. Lanjutkan yang itu ya. Iya. Berarti saya sebagai coach tadi kan? Coach. Iya. Oh Pak Ibu. Oh iya Bu Anita ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Iya Bu, betul. Saya mau cerita. Untuk kelas saya tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan Bu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan. Antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan nggak mau bekerja sama. Saya bingung Bu. Oke, jadi Bu Anita merasa bingung ya dengan keadaan murid Bu Anita pada kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, benar Bu Emilia. Oh iya Bu. Oh iya, tadi Ibu mengatakan murid-murid Ibu belum bisa bekerja sama
saat pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka kan dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid bisa kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Bu. Jadi, Bu Anita sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Anita sekarang dalam mencapai tujuan? Posisi saya sekarang sepertinya di skala 5, Bu. Iya, Bu Anita ingin posisi berapa? Inginnya paling tidak di posisi 9, Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, terus penilaian sikap saya tekankan, dan diakhiri kegiatan refleksi. Saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau games kompetensi bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa Bu Anita. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi, Bu. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu atau games beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan. Kira-kira berapa jangka waktunya yang dilakukan? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oh ya. Apa komitmen Ibu Anita terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada juga permainan atau games untuk melatih kebersamaan bergu tadi, Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Anita merencanakan pembuatan RPP? Nanti saya akan buat sendiri dulu, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat, kemudian barangkali ada yang perlu direvisi, nanti juga akan berkonsultasi dengan rekan sejawat, Bu. Sip, bagus sekali Bu Anita. Menurut Bu Anita, apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi, Bu, tentang masalah terkait saya, tentang murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, Bu Anita sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Anita akan membuahkan hasil ya. Jangan lupa mencatat setiap perkembangan kemajuan ya.
nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman yang lain. Terima kasih Bu Emilia sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Oke, sama-sama Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Saya selesai Bu Nita. sudah Bu. Sudah. Ntar tunggu Pak Budi ke main room ini. Ya. Maaf Bu ya, sinyal di sini ya Allah. Kalau ndak ada sinyal itu biasanya ndak usah diomongin tidak ada sinyal. Langsung ini aja. Langsung Otomatis matikan diam. Ya, gitu kan soalnya nanti kan masuk di video, masuk. Oh ya kadang-kadang. Allah. Nggak usah disebutin, aduh hilang sinyal nggak usah, langsung matikan opkan kamera langsung, karena ini bisa kamera kan, kalau kameranya semua hidup itu bisa jadi gangguan. Terus kalau kegiatan kayak gini upayakan cari tempat emang yang butuh sinyal. Kalau saya dulu pengalaman emang cari tempat yang butuh sinyal, nggak bisa kita ini karena kan fokusnya kan daring ini kan yang paling utama ada jaringan. Iya. Iyalah. Olehnya di sini gelap, caknya nyala hujan ini nih. Mati lampu. Jadi maksud Bu Anita tuh, kalau seandainya kita sudah tahu hari ini mau rukol, carilah kira-kira tempat numpang dulu ke tempat yang memang ada sinyal gitu Bu Emilia. Seperti saya ini numpang di tempat Mama ini, karena di sini sinyal kuat. Jadi pergi dulu, tinggal dulu rumah. Tinggal dulu. Iya. Olehnya kan ayo galak numpang di Gelombang. Oleh hari hujan ini kan takut nak keluar. Apalagi kondisi lagi cak ini. Bisa dimaklumi. Biasanya numpang di Gelombang. Jadi kaget rekamannya yang diupload aduh kalau obrolan cak ini. Enggak tahu. Paling dihapus, bisa diedit lah ditambah-tambah. Berarti Ibu Anita ya kaget ngeditnya Bu ya? Ya, Anita. Bukan Ibu PP kita yang ngeditnya. Atau siapa? Gelap, nggak tahu. Nak hujan ini nih caknya. Angin kencang. Maghrib ini. Kayaknya Pak Budi ini kalau di ruangan satunya kali, di ruangan Pak Bambang kali ya. Kalau kayak ini tuh enak satu room, langsung satu room utama, yang lainnya silent gitu. Iya. Jadi dia enggak ini. Ya Bu Bu Anita PP. Kaget ini videonya cak mana ini kacau ini. Dipotong-potong kayak. Ibu yang anunya kaget, yang itu ngeditnya. Tahu siapa? Ini virus. Asif lah. Edit dewek-dewek lah sebagai coach. Edit lah Bu Anita. Bu Anita kan orang baik. Edit lah Bu. Tinggal Maghrib di ngirim tempat kami sama Ibu Emilia. Iyalah. Bukannya kira-kira Bu PP nyambung enggak percakapan kami tadi? Ibu Anita, percakapan kami tadi, ya Allah. Iya. Bukan kayaknya observasi Bu itu tuh. Kayaknya yang tidak nyambung tuh kasus duo. Iyalah. Bonyo, ayo tadi aku baca ya Allah gitu. Aku yang cerita ke CGP ini. Makanya yuk aku tanaman diam cak mano lah. Aku dari tadi, makanya aku miss call tadi. Ya. Mohon maaf karena dibaca dulu Bu Anita.
Ya Makanya Allah. Ayu bingung tadi. Ayu Kamu bilang ada tadi, kasus kasus Vigo dua tadi itu tuh. apa iya cerita CGP ini. Itu kan kasus kalian maksud aku. Masa ada dibaca? Nah, aku kalau yang baca. Kita kata Pak. Nah, Ya. Sudah. Nah masuk, banyak yang masuk. Seharusnya kucing itu refleks, jangan terlalu terpaku catatan. Iya serius. Jadi kalau kamu kelihatan ini misalnya mimik muka kita kan, iya selamat pagi Bu, oh iya apa kabar, kan kelihatan kan ekspresi kan. Kalau tadi pakum Iya. tadi ekspresinya. Wah Boleh ini jadi ngapain Bu ada. ya. Makanya nih? Makanya Bu aku tutup kamera tadi. Ayo nanya tuh nyambung tidak percakapan. Kasus dua cerita tadi tidak nyambung Bu. Tapi Ya. yang pertama tadi Mak Mano Bu Anita. Pokoknya yang kasih Caknya yang kasih dua tadi tidak nyambung yang kita. Dia ini udah nggak masuk. Ekspresinya tuh terpakum dari catatan jadi kelihatan. Terus ada mana gangguan sinyal kan, aduh kacau. Mungkin bisa diulang Bu ya. Misalnya kita buat video apa. Makanya aku tadi lah wanti-wanti Bu Emilia ada usah ngomong kata sinyal ini laju merusak. Biarlah kalau yang masalah vakum tuh namanya Biar kan belajar. Kalau yang diem lanjut. Ya makanya ayo nanya apa bisa buat video ulang lagi gitu. Kalau tanya ke Budi. Kali Bu Iyalah. Kalau kami dulu langsung enggak diganti videonya, itu langsung video yang kita langsung ini. Biarlah yang itulah wallahu alam, yang penting kan memang hasil kita alami. Tapi cak mana wajah tuh Kasus wajah dua Yayu tadi Bu udah Anita. kelihatan tadi. Hah? Kasus dua tadi nah ya. Apa? Mengecewakan. Mano aku pula yang coachingnya. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, belajar pertama. Bu beda dengan yang ditanya tentang observasi tadi tuh Bu Anita. Makanya itu kan salah satu masalah juga. Iya betul. Kan untuk percakapan coaching ini kan tidak mesti harus masalah dengan murid, bisa jadi dengan masalah kita sebagai CGP, bisa masalah dengan rekan sejawat, bisa masalah dengan kepala sekolah. Kan tidak harus mesti dengan siswa kan Bu Anita kan? Ya. Yang akhir tadi Bu Anita tidak dibaca lagi tentang awal. Harus refleks emang. tahu alami. Aduh ya Allah. Karena Bu Emilia lah sudah juga. Aman-aman. Yakinlah aku kalau dengan Bu Anita dikasih nilai gitu bagus, jadilah. Aku sama Ibu Dewi Sudari. Pengalaman lucu. Pengalaman coaching. Pengalaman kucing. Pengalaman kucing. Pokoknya ini menjadi pengalaman, kalau memang kaget tuh bisa dirubah videonya, kita rubah, tapi kalau memang tidak bisa, kita konsultasikan dengan Pak Budi, berarti apa adanya. Ya namanya kan kita persiapan kemarin, kebetulan Bu Anita mohon maaf, kemarin tidak maksimal. Yang sesi 1 kemarin karena di jalan, balik dari Muara ini nyampe lah jam 8 malam sampai rumah. Caknya bawa duku kemarin bagi-bagi duku caknya yo. Enggak. Bukan duku. Duku. Bukan duku, buku. Turun kemarin ini duku. Iya, Bu Teni kita bagi duku. Aku kan ngambil buku LKS siswa. Oh iya. Bu Anita, Iya. biarlah yang ini bayar apa adanya, tidak perlu diedit-edit.
Oh, diedit. Percakapan Edit. ini jangan Kalau- dimasukkan. Kalau bisa diedit ya diedit, dibagusin lah. Bisa dibuang itu Kalau cakapannya. bisa. Nggak usah diulang ini, Be. Ada apa-apa. Kalau kita nih kembali ke main room, dah? Nggak tahu. Iya kali. Sudah semua, Bu. Oh, sudah Pak Hasilnya Budi. Sudah. Sudah Pak Budi. Sudah. Sudah, Untuk Pak. refleksinya, masukannya sudah disampaikan ke coachingnya, ke coachnya. Iya, sampai ke penutup tadi, Pak. Enggak, yang untuk pengamat sudah memberikan masukan ke coachnya. Oh, belum, Pak, belum. Ya, sekalian direkam, Bu. Tadi Oh, yang ya, sudah. pertama siapa ngasih ke masukan ke coachnya. Oke. Tadi pengamat yang pertama Bu Emilia, silakan untuk memberikan refleksi kepada saya dan Ibu Yulianti. Bu Emilia, Ya, silakan melakukan refleksi Bu untuk saya dengan percakapan saya dengan Ibu Yulianti tadi. oke. Jadi refleksi untuk Ibu Anita dan Ibu Yulianti yaitu tadi sudah masuk ke materi pembelajaran, diskusi itu sudah bagus. Karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul. Mungkin itu saja Bu Anita, Bu Yulianti. Oke, terima kasih Bu Emilia. Berarti giliran saya sebagai pengamat di kasus kedua tadi percakapan antara Ibu Emilia dan Ibu Yulianti. Refleksi yang saya dapatkan dari percakapan coaching Ibu Emilia dan Ibu Yulianti itu mengenai pembelajaran sebagai seorang coach dan coachee itu sudah sangat baik dan sudah melaksanakan kolaborasi yang maksimal walaupun sebenarnya ada sedikit gangguan tadi yaitu sinyal tetapi tidak menjadi penghambat bagi kita untuk melakukan coaching ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianti dan Ibu Emilia dari kasus yang sudah dibahas di dalam percakapan tadi sudah mendapatkan titik terang dan sudah mendapatkan penyelesaian masalah sehingga Ibu Yulianti dan Ibu Yulianti itu bisa merefleksikan nantinya bisa memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangan atau apa saja yang menjadi permasalahan di dalam kegiatan yang dilakukan Ibu Yulianti sehingga apapun itu dengan adanya percakapan coaching ini ibu-ibu sudah bisa mendapatkan solusi dan cara bagaimana penyelesaian masalah yang Ibu hadapi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Emilia dan Ibu Yulianti untuk refleksinya sudah bagus dan sudah baik. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya lanjutkan, kami persilakan kepada Ibu Yulianti. Baiklah, refleksi saya selama percakapan sudah berjalan dengan baik dengan adanya antara supervisor dengan guru sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu saja Bu Anita. Terima kasih Bu Yulianti. Makasih Pak Budi, sepertinya sudah selesai untuk kelompok 1 dengan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan segala sesuatunya. Iya, luar biasa sudah selesai ya.
Itu Bu, kalau udah selesai nanti kita kumpul di main room Bu ya. Tapi Oke. jangan keluar dulu ya. Maksudnya kalau di sini udah selesai, boleh keluar, tapi masuk lagi ke main room Bu ya, supaya waktunya dihitung. Oke, Pak, terima kasih atas arahannya. Berarti dari sini keluar, Pak, masuk lagi ke main room tadi ya? Ya, betul Bu. Oke, terima kasih Pak Budi atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih Bu Anita Komalasari. Terima kasih Pak Budi. Terima Ya, kasih Bu sama-sama. Anita. Izin kembali ke main room, Pak ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat dulu Bu ya. Ya, saya juga Ya. mau salat ya.